dan ada larangannya secara keras kalau gunung itu sedang erupsi. Tapi mereka ini nekat dan membahayakan diri mereka sendiri gitu loh. Kejadian itu begitu cepat dan menyisakan kesedihan dalam duka yang paling mendalam seumur hidup mereka. Hal itu nggak bisa terlupakan. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dilancarkan setiap urusan kalian. Keindahan alam itu memang sangat memikat. Tapi ingat teman-teman, alam juga punya kekuatan yang gak bisa kita lawan. Bayangkan aja coba, kalau kalian berdiri di atas puncak gunung. Pemandangannya itu memang sangat luar biasa indah. Anginnya pun sangat sejuk. Dan kamu seolah-olah sudah merasa menaklukkan dunia. Tapi dalam sekejap mata, semuanya bisa berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Kejadian inilah teman-teman yang dialami oleh Angel Crisella dan rombongannya. Meski Gunung Dukono sudah dinyatakan zona merah dan sudah ditutup total sejak berminggu-minggu sebelumnya. Kenapa mereka masih bisa berani masuk? Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Perjalanan yang dimulai dengan harapan indah itu justru berakhir dengan tragis dan menjadi perjalanan terakhir bagi mereka. Aku akan ceritakan kronologi lengkapnya dan pelajaran berharga dari tragedi Gunung Dukono yang baru-baru ini mengguncangkan kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, kalian tonton sampai habis ya, agar kalian paham betapa mahalnya harga dari sebuah kenekatan. Gunung Dukono yang terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara, memang dikenal sebagai salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Bahkan Gunung Dukono ini tercatat terus-menerus mengeluarkan abu vulkanik atau terus-menerus meletus sejak tahun 1933. Dan letusannya itu gak pernah berhenti. Itu sangat terasa banget teman-teman sejak 17 April tahun 2026 lalu. Pihak berwenang sudah memasang status waspada level 2 dan memutuskan akses pendakian dari jalur manapun karena vulkanik terus meningkat dan sangat berbahaya banget untuk didekati. Radius 4 km dari kawah Gunung Dukono itu dinyatakan sangat berbahaya dan menjadi daerah terlarang untuk siapapun. Tapi sayangnya teman-teman, peringatan keras itu ternyata diabaikan. Angel Crisella, pendaki asal Jayapura, Papua. Kerabatnya 2 orang asal Singapura. Mereka bertiga itu teman-teman termasuk dalam rombongan 20 orang. Mereka terdiri dari latar belakang yang berbeda. Alih-alih mendaftar atau melapor, mereka semua teman-teman justru memilih jalur gelap. Ya, mereka nekat melakukan pendakian secara ilegal. Mereka memilih melewati jalur tikus ilegal lewat desa Mamuyo dan desa Ruko hanya untuk menyelinap masuk ke daerah terlarang itu, yaitu Gunung Dukono. Jalur melintasi kedua desa itu teman-teman memiliki medan yang sangat berat, mulai dari hutan tropis, rawa-rawa, area berpasir vulkanik yang curam, dengan waktu tempuh sekitar 5-7 jam dengan berjalan kaki sampai ke puncak Gunung Dukono. Jadi mereka itu semua rela berjam-jam berjalan kaki melewati jalan tikus terlarang. Dikabarkan teman-teman tujuan utama mereka adalah demi viral di media sosial di dekat kawah Gunung Dukono. Mereka mendaki tanpa izin, tanpa pemandu resmi, dan tanpa sadar
mereka itu telah menginjak tempat yang sangat berbahaya. Ya, sangat membahayakan mereka semua. Langit yang tadinya cerah, teman-teman, tiba-tiba berubah total. Gunung Dukono yang mereka daki pada saat itu mengalami erupsi besar. Abu vulkanik pada saat itu membubung tinggi 10 km jauhnya di atas langit. Itu pun disertai dengan dentuman keras, bahkan dengan hujan abu vulkanik yang pada saat itu tiba-tiba spontan menyebar ke area sekitar. Saat itu teman-teman, 3 pendaki, Angel dan 2 kerabatnya yang berasal dari Singapura, berada di area terdekat di kawah Gunung Dukono itu teman-teman. Dan mereka bertiga terjebak di tengah aktivitas vulkanik yang berbahaya. Sinyal darurat teman-teman sempat terkirim ke penjaga Gunung Dukono itu teman-teman. Itu dari salah satu ponsel para pendaki itu. Kemudian tiba-tiba sinyal itu hilang. Ya, terputus total. Karena adanya sinyal darurat yang sudah diketahui oleh tim dari penjaga Gunung Dukono. Akhirnya, mereka melaporkan ke kantor tim SAR Ternate. Mereka mengabarkan kalau ada pendaki yang terjebak di Gunung Dukono dan mereka menghilang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Basarnas, polisi, TNI, dan relawan segera menuju ke lokasi. Mereka bergerak untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Tapi teman-teman bayangkan aja, medannya itu cukup sulit. Ya, apalagi pada saat itu kan lagi aktif-aktifnya tuh vulkanik dari Gunung Dukono. Medannya juga sangat sulit. Abu vulkaniknya terus turun teman-teman. Seolah-olah Gunung Dukono ini masih marah. Ya, kayak marah untuk dikunjungi lagi gitu loh. Saat itu membuat proses pencarian itu sangat lambat dan berisiko tinggi. Ya, pokoknya kondisi Gunung Dukono pada saat itu belum stabil dan sangat kemungkinan akan terjadi letusan kembali. Setelah pencarian yang berlangsung selama lebih dari 24 jam, kabar yang ditakutkan teman-teman akhirnya datang. Tim SAR menemukan jenazah Angel Crisella. Dan tubuh Angel Crisella ini utuh, namun ditemukan terpendam sebagian di bawah timbunan abu vulkanik dan jarak ditemukannya itu sekitar 200 meter dari bibir kawah. Beberapa jam kemudian teman-teman, ditemukan juga 2 rekannya. Ya, sudah meningsoy, namun keadaan saat ditemukan itu sudah nggak utuh lagi. Ya, berupa tulang belulang. Dan dinyatakan pada saat itu posisinya sedang berpelukan satu sama lain. Lokasi saat ditemukannya itu pun juga nggak jauh dari tempat Angel Crisella ditemukan. Dari 20 orang yang nekat masuk ke Gunung Dukono itu, 17 orang berhasil ditemukan selamat. Karena semua korbannya sudah ditemukan, akhirnya operasi pencarian resmi ditutup. Jenazah Angel dan 2 rekannya yang berasal dari Singapura itu dibawa ke rumah sakit oleh tim DVA Polda Maluku Utara. Kejadian ini teman-teman merenggut 3 nyawa, yaitu Angel Crisella asal Indonesia dan 2 rekannya asal Singapura. 17 pendaki lainnya berhasil selamat, namun mereka mengalami trauma berat. Ya, mereka semua mengalami trauma berat yang sangat mendalam. Apalagi rekannya meningsoy teman-teman, jadi mereka tambah sedih. Kejadian itu begitu cepat dan menyisakan kesedihan dalam duka yang paling mendalam seumur hidup mereka.
Dan hal itu nggak bisa terlupakan. Tim SAR juga teman-teman mengalami resiko tinggi saat melakukan pencarian dan mengevakuasi ketiga jenazahnya. Ya, karena pada saat itu kondisi Gunung Dukono itu belum stabil. Hujan abu vulkanik teman-teman yang menyebar ke area sekitar mengganggu aktivitas warga desa terdekat, mengotori bangunan, mengotori tanaman pertanian, dan berpotensi mengganggu pernapasan. Otoritas pun mengimbau warga teman-teman agar memakai masker dan tetap menjaga kebersihan. Kejadian ini teman-teman menjadi pemicu evaluasi kebijakan keselamatan gunung berapi yang aktif di seluruh Indonesia. Pihak berwenang teman-teman kini berencana memperketat pengawasan, menutup akses ilegal, dan mempertimbangkan sanksi hukum lebih tegas lagi bagi mereka yang melanggar. Ya, bagi pendaki yang melanggar. Banyak teman-teman yang mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, serta mendoakan kesehatan agar lebih pulih lagi kepada pendaki yang selamat. Selain itu teman-teman, banyak juga netizen yang marah, yang kecewa. Ya, kepada mereka semua, kenapa gitu? Sudah tahu zona merah, terus jalurnya itu semuanya itu ditutup. Dan ada larangannya secara keras kalau gunung itu sedang erupsi. Tapi mereka ini nekat dan membahayakan diri mereka sendiri gitu loh. Serta menurut netizen mereka juga menyibukkan dan membuat susah para tim SAR karena ulah mereka seperti itu loh. Namun di sisi lain netizen yang lain juga mereka agak imbang ya. Mereka pun mengatakan kalau itu memang sudah takdir, sudah jalannya. Dan kewajiban tim SAR itu untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Dan itu sangat wajar, itu emang tugas mereka. Walaupun dalam kondisi atau situasi yang darurat, mereka pasti tahu selanya. Mereka pasti tahu caranya. Kejadian ini pun memicu perdebatan besar teman-teman tentang rendahnya pemahaman masyarakat terkait gunung berapi yang aktif, yang lagi berbahaya. Banyak juga netizen yang menyarankan edukasi penyelamatan alam harus lebih gencar lagi disebarkan. Warga sekitar teman-teman merasa sedih, namun mereka juga nggak kaget amat gitu loh. Ya, karena mereka memang sudah tahu kalau Gunung Dukono itu memang selalu aktif. Mereka warga asli sana pun enggan pergi. Mereka lebih pergi atau memilih pergi ke pasar atau berkebun daripada pergi mendaki. Karena gunung saat itu memang aktif, sewaktu-waktu akan semakin erupsi besar. Dan hal itu pun terjadi kan. Jadi mereka sangat menyayangkan gitu loh. Warga setempat pun berharap teman-teman atas kejadian ini membuat orang lain patuh pada aturan agar mereka selamat ya, demi keselamatan mereka juga gitu loh. Banyak banget teman-teman komunitas pencinta alam yang menyayangkan kejadian ini. Dan mereka kembali mengingatkan kepada anggotanya bahwa prinsip utama mendaki adalah keselamatan dan menghormati alam. Bukan sekedar mencari prestasi atau hanya demi konten, hanya demi viral di media sosial, tapi mengabaikan keselamatan diri sendiri. Tragedi ini teman-teman tentu membuat kita semua sedih, membuat kita merenung. Ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil agar tragedi ini gak akan terulang lagi dan dijadikan contoh nyata berbagai pelajaran penting dan harus berhati-hati. Pertama, keselamatan adalah nomor 1. Ya, keselamatan adalah segalanya. Keinginan untuk viral, foto bagus, atau kepuasan pribadi nggak pernah sebanding dengan nyawa. Popularitas, like, view di media sosial itu sifatnya itu hanya sementara.
Nyawa itu sangat berharga dan nggak bisa kembali lagi. Jangan pernah teman-teman pertaruhkan hidupmu hanya demi konten semata. Kedua, aturan itu ada untuk melindungi. Ya, untuk melindungi kalian juga gitu loh. Jadi kalau bisa sih, kalau sudah ada aturan yang terlarang itu harus ditaati. Penutupan jalur dan larangan masuk bukan untuk mengekang atau menghalangi hobi kalian, tapi karena di sana ada bahaya nyata yang menunggu. Ya, ada hal yang mengancam. Gunung berapi, teman-teman, memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia. Kita nggak bisa prediksi kapan gunung berapi itu akan meletus. Jadi, menjaga jarak aman adalah salah satu cara untuk bertahan. Ya, untuk keselamatan kita juga. Ketiga, alam itu harus dihormati, bukan untuk ditaklukkan dan melakukan tindakan ilegal untuk pendakian. Itu adalah merugikan semua orang. Saat kita mendaki, kita adalah tamu di rumah alam. Kita harus tahu batasan dan sopan santun. Mereka paling hebat dan menyepelekan bahaya. Justru akan membahayakan kita sendiri dan orang-orang sekitar pada petaka itu. Atau hal yang gak diinginkan akan terjadi. Apalagi melanggar zona batas berbahaya. Gak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membebani tim SAR. Mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan pencarian dan pengevakuasian. Semoga kisah ini teman-teman menjadi peringatan keras dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong dukung channel ini ya, agar tetap berkembang. Kalian jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like dan komen. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!